Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat-sobat semuanya? Oke, Mimin lanjutkan ceritanya, gas ya. Bab 535 sampai 536. Bab 535. King Xuan, tidak pernah gagal dalam hidupku. Mendengar perkataan Arya, Ye Guan mengedipkan matanya lalu langsung mengacungkan jempol. Arya tak terkalahkan. Xiao Bai juga dengan cepat mengangkat satu kakinya. Arya berkata dengan rendah hati, rendah dan sederhana adalah operasi dasar. Kamu Guan, Arya berkata, ayo pergi. Semua orang melanjutkan. Harus dikatakan bahwa setelah Arya bergabung, Ye Guan dan yang lainnya segera merasa lebih aman. Ye Guan tiba-tiba meraih Xiao Bai di sampingnya dan berkata, Xiao Bai, apakah ada senjata ajaib yang bisa menyembuhkan luka, atau pil? Ketika dia bekerja sama dengan Ye Qingqing untuk melawan musuh, dia menemukan bahwa pohon suci alami agak tidak dapat pulih. Oleh karena itu, dia ingin meminta beberapa artefak atau ramuan penyembuhan pada Xiao Bai. Pokoknya, semakin banyak semakin meriah. Dia ingin mengubah dirinya menjadi mesin gerak abadi. Fisika itu abadi. Setelah mendengar kata-kata Ye Guan, Xiao Bai berkedip, sepertinya sedang berpikir. Ada terlalu banyak harta karun, jadi Anda benar-benar harus memikirkannya. Melihat Xiao Bai siang, Ye Guan tiba-tiba menjadi bersemangat. Setelah berpikir lama, Xiao Bai tiba-tiba membuka telapak tangannya, dan manik hijau seukuran kepalan tangan muncul di cakarnya. Manik-maniknya sangat jernih dan memancarkan kilau hijau samar, menjadikannya luar biasa pada pandangan pertama. Dan dengan munculnya manik hijau ini, aroma menyegarkan yang samar tiba-tiba memenuhi sekeliling. Ye Guan sedikit penasaran, apa ini? Arya di samping berkata dengan tenang, mutiara kehidupan ilahi. Ye Guan kan memandang Arya, yang menjelaskan, berasal dari dewa dunia kehidupan. Dunia itu sangat istimewa dan penuh dengan kekuatan kehidupan yang tak ada habisnya. Setelah puluhan miliar tahun kondensasi, kekuatan kehidupan itu telah terkondensasi menjadi dewa kehidupan, mutiara kehidupan. Memiliki kebijaksanaan spiritual kita sendiri, kita membawanya ketika kita melewati alam kehidupan ilahi. Mutiara kehidupan, Ye Guan dengan cepat bertanya, apa gunanya? Arya menjilat manisan hau tersebut, lalu berkata, ia dapat terus memberi Anda kekuatan hidup. Selama Anda tidak dipukuli sampai mati, ia dapat terus menyembuhkan Anda. Ia jauh lebih kuat daripada pohon di tubuh Anda. Mendengar ini, Ye Guan sangat bersemangat. Dia segera pergi untuk mengambil manik kehidupan. Tapi kali ini, Xiao Bai mencabut cakarnya. Ye Guan bingung. Arya berkata, manik ini hanya bisa dipinjamkan kepadamu untuk sementara. Setelah kamu menggunakannya, kamu harus mengembalikannya, mengerti? Kembali, Ye Guan berkedip, kita adalah bangsa kita sendiri. Apakah kita harus membayarnya kembali? Arya memandangnya dengan ringan dan berkata, saudaraku, mari kita selesaikan masalahnya besok. Xiao Bai mengangguk dengan cepat, menunjukkan bahwa dia harus membayarnya kembali. Ye Guan berpikir sejenak, lalu berkata, oke. Saya akan mengembalikannya jika waktunya tiba. Xiao Bai kemudian menyerahkan mutiara kehidupan kepada Ye Guan. Ye Guan dengan cepat mengambil manik kehidupan, dan kemudian dia menjatuhkan setetes darah ke manik kehidupan, tetapi tidak ada reaksi. Ye Guan sedikit bingung dan menatap Arya. Arya memandang Xiao Bai, yang menepuk mutiara kehidupan dengan kaki kecilnya. Mengikuti instruksi Xiao Bai, mutiara misterius itu tiba-tiba berubah menjadi lampu hijau dan menghilang ke alis Ye Guan. Ledakan, dalam sekejap, lampu hijau menakutkan muncul langsung dari tubuh Ye Guan. Mata Ye Guan perlahan tertutup. Pada saat ini, dia merasakan ada manik ekstra di lautan kesadarannya. Selain itu,
dia juga merasakan kekuatan kehidupan yang tak ada habisnya. Mutiara kehidupan, pohon suci alami, dengan dua artefak penyembuhan hebat ini, dia dan Ao Qian Qian sekarang setara dengan keabadian. Tampaknya memikirkan sesuatu, Ye Guan dengan cepat melihat ke arah Xiao Bai. Apakah ada benda ajaib seperti baju besi harta karun? Dia akan dipersenjatai habis-habisan, astaga. Biarkan kamu mengeroyokku. Mendengar kata-kata Ye Guan, Xiao Bai menyeringai, lalu membalikkan telapak tangannya, dan sepotong baju besi gelap muncul di telapak tangannya. Armor gelap ini berwarna hitam pekat, terbuat dari sisik hitam yang tidak diketahui, memancarkan kilau gelap, dan Ye Guan merasakan aura familiar pada armor ini. Baunya sangat familiar. Ye Guan memandang Arya, yang menjilat manisan haunya, lalu berkata, armor naga leluhur. Naga leluhur, Ye Guan sedikit terkejut. Apakah ini terbuat dari sisik naga leluhur? Arya mengangguk. Ya. Ye Guan sedikit bingung. Apakah kamu kenal Zulong? Arya berkata, saya tidak kenal dia. Ye Guan menjadi semakin bingung. Arya berkata lagi, saudara yang mengenal saya. Kakek, Ye Guan tertegun, lalu menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Arya berkata, inilah yang Zulong berikan kepada saudara Yang, dan apa yang menjadi milik saudara Yang adalah milik kami. Jadi kamu dapat menggunakannya, ini untukmu, kamu tidak perlu membayarnya kembali. Kamu melirik Arya dan berkata, terima kasih. Dengan bantuan Xiao Bai, Ye Guan mengenakan baju besi naga leluhur. Baju besi itu langsung menyatu dengan tubuhnya. Terlihat berat, tapi nyatanya sangat ringan, seolah dia tidak bisa merasakannya. Saat ini, Arya tiba-tiba berkata, beri dia perisai. Mendengar kata-kata Arya, Xiao Bai dengan cepat mengeluarkan perisai. Perisai itu bulat dan hitam pekat, dengan segala macam tanda aneh di seluruh permukaan perisai. Ye Guan memandang Arya, yang menjelaskan, saya tidak tahu nama perisai ini, kami mengambilnya. Ambil itu, ekspresi Ye Guan membeku. Dia telah memutuskan bahwa setelah kejadian ini selesai, dia akan bergaul dengan Arya dan Xiao Bai untuk sementara waktu. Kemampuan berburu harta karun kedua orang ini sungguh luar biasa. Ikuti mereka sebentar dan Anda akan menjadi kaya. Seolah memikirkan sesuatu, Ye Guan menarik Ao Qian Qian keluar. Ye Guan berkata dengan serius, ini adalah cucu iparmu. Menantu perempuan, Ao Qian Qian melirik Ye Guan dengan senyuman di wajahnya. Arya yang sedang menjilati manisan hau tiba-tiba berhenti. Dia melirik ke arah Ao Qian Qian, lalu ke Ye Guan, dan akhirnya bertemu Xiao Bai lagi. Xiao Bai dan Arya terdiam. Cucu ini keterlaluan. Ye Guan hanya menatap Arya dan Xiao Bai tanpa berkata apa-apa. Bagaimanapun, semua orang mengetahuinya. Setelah Arya terdiam beberapa saat, dia berkata, dia naga. Ye Guan mengangguk dengan cepat. Ya, Arya melirik Ao Qian Qian, lalu berkata, kalau begitu beri aku darah. Saat dia berbicara, dia membuka telapak tangannya, dan 5 tetes darah keluar dari pergelangan tangannya, dan kemudian jatuh ke alis Ao Qian Qian. Ledakan, dalam sekejap, aura garis keturunan yang menakutkan muncul langsung dari tubuh Ao Qian Qian. Ye Guan dengan cepat melihat ke arah Ao Qian Qian. Wajah Ao Qian Qian memerah, dan kekuatan yang sangat kuat mendidih di tubuhnya. Faktanya, dia telah menelan darah Arya sebelumnya. Jika tidak, dia tidak akan bisa meningkat begitu cepat. Anda harus tahu bahwa kekuatannya saat ini telah melampaui nenek moyang klan Tianlong. Namun, hanya ada 1 tetes saat itu, tapi kali ini 5 tetes, dan itu masih merupakan esensi darah yang sangat murni. Energinya jauh lebih murni dari sebelumnya. Ao Qian Qian hendak memasuki menara untuk berlatih, tetapi pada saat ini, Ye Guan tiba-tiba menariknya dan melihat ke samping Xiao Bai.
Melihat Ye Guan menatapnya, Xiao Bai berkedip, sedikit bingung. Ye Guan berkata dengan serius, "Arya sudah memberiku darah, bagaimana denganmu? Apakah kamu tidak akan memberiku sesuatu?" Anak baru, Arya melirik Ye Guan, lalu menatap Xiao Bai dan mengangguk. Xiao Bai memandang Ao Qian Qian. Setelah menilai Ao Qian Qian, dia akhirnya menjadi bijaksana dan mempertimbangkan apa yang harus diberikan padanya. Setelah beberapa saat, Xiao Bai tiba-tiba membuka telapak tangannya, dan sebuah tablet batu seukuran telapak tangan muncul di tangannya. Ao Qian Qian sedikit penasaran, apa ini? Xiao Bai melambaikan cakar kecilnya. Ao Qian Qian menoleh untuk melihat ke arah Arya, yang berkata, "Monumen batas, sesuatu yang digunakan saudara yang sebelumnya. Benda ini dapat meningkatkan kekuatanmu. Tidak hanya itu, ini juga dapat meningkatkan pertahanan fisikmu secara signifikan. Ini akan berguna bagimu." Ao Qian Qian dengan cepat berkata, "Terima kasih." Xiao Bai menyeringai dan melambaikan kaki kecilnya untuk menyatakan sambutannya. Melihat betapa lucunya Xiao Bai, Ao Qian Qian mau tidak mau mengulurkan tangan dan menyentuh kepala kecilnya. Melihat Xiao Bai di depannya, Ye Guan juga memiliki senyuman di wajahnya. Harus kukatakan, pria kecil ini sangat imut. Setelah Ao Qian Qian kecanduan pegangannya, dia kembali ke menara kecil dan mulai menyerap esensi darah Arya. Ye Guan, Arya, Bai Feng dan lainnya terus bergerak maju. Semakin dekat dengan dunia tempat tinggal Qin Guan. Namun, saat semua orang akan tiba, ruang dan waktu di sekitar mereka tiba-tiba terbelah, dan sinar cahaya dingin yang tak terhitung jumlahnya keluar. Para pembunuh itu beraksi lagi, karena benda suci Xiao Bai bersinar. Kali ini semua orang melihat lintasan para pembunuh. Pertahanan, suara Bai Feng tiba-tiba terdengar dari lapangan. Aliansi penjaga rahasia yang kuat mengangkat perisai mereka untuk melawan. Gemuruh, dalam sekejap, semua orang diliputi oleh cahaya dingin. Pada saat ini, Arya di depan tiba-tiba bergegas ke depan dan meninju. Ledakan, pukulan ini langsung menjatuhkan selusin pembunuh di depannya yang jaraknya ribuan kaki. Saat Arya hendak mengambil tindakan lagi, tiba-tiba, sebuah tombak melesat dari kejauhan. Arya sedikit menyipitkan matanya dan langsung meninjunya. Bang, tombak itu terhempas, 1000 kaki dari Arya, berdiri seorang lelaki tua. Lelaki tua itu mengenakan jubah hitam besar dan memegang tombak di tangan kanannya. Arya melirik lelaki tua itu, dan tidak ada omong kosong. Dia bergegas maju dan meninju lelaki tua itu. Di kejauhan, wajah lelaki tua itu tanpa ekspresi. Saat Arya bergegas ke depannya, dia tiba-tiba memutar pergelangan tangannya dan menusuk dengan tombak. "Bersikaplah tangguh, Bang." Ledakan yang memekakkan telinga tiba-tiba terdengar, dan dalam sekejap, lelaki tua itu terlempar. Arya menghentakkan kaki kanannya dengan keras, dan seluruh tubuhnya meluncur keluar seperti bola meriam. Di kejauhan, ekspresi kesungguhan muncul di mata lelaki tua berjubah abu-abu itu. Pada saat ini, tubuhnya telah terkoyak seluruhnya, dan darah terus mengalir keluar dari tubuhnya. Satu pukulan melukainya dengan parah. Kekuatan ini agak berlebihan. Sambil berpikir, Arya sudah bergegas ke depannya. Tubuh lelaki tua itu tiba-tiba menjadi ilusi, dan saat berikutnya, tombak ilusi yang tak terhitung jumlahnya ditembakkan, menenggelamkan Arya. Tapi secara akurat, saat cahaya tinju meledak, tombak yang tak terhitung jumlahnya itu langsung hancur dan musnah. Dalam proses terbang, tubuh fisik dihancurkan dan dimusnahkan inci demi inci. Arya ingin terus mengambil tindakan, tetapi pada saat ini, dia sepertinya merasakan sesuatu. Dia tiba-tiba berbalik dan melihat posisi Xiao Bai di kejauhan. Pada saat ini,
seorang lelaki tua berjubah merah datang tepat di depan Xiao Bai. Targetnya ternyata adalah Xiao Bai. Melihat pemandangan ini, ekspresi Arya langsung berubah menjadi ganas, dan dia berbalik dan bergegas menuju Xiao Bai. Tetapi saat ini, lusinan bayangan telah muncul di depannya dan menghentikannya. Di kejauhan, Xiao Bai melihat lelaki tua berjubah merah bergegas ke arahnya. Dia tertegun sejenak, lalu dia mengangkat cakar kecilnya ke langit dan berkata dalam hati, pedang itu datang. Berdengung, tiba-tiba, ruang dan waktu di atas kepalanya terbelah, dan sebuah pedang langsung keluar, lalu jatuh dengan kuat ke tangannya. Namun, dia tidak menghunus pedangnya, tetapi berbalik dan menyerahkan pedang itu ke tangan Ye Guan. Kemudian, cakar kecil itu melambai. King Xuan, artinya, saya menyediakan perlengkapannya, Anda menyumbang usahanya. Kamu Guan, bab 536, tusukan Tuanta dari belakang. Saya harus mengatakan bahwa Ye Guan sangat bersemangat saat melihat pedang di tangannya. Pedang King Xuan, pedang ayah, Xiao Bai ini sebenarnya memanggil pedang ayahnya. Saat ini, aku sedang memegang pedang ayahku. Bukankah itu hanya membunuhku secara acak? Dengan pakaian dewa, siapa yang dia takuti? Melihat lelaki tua berjubah merah yang bergegas di depannya, Ye Guan tersenyum dingin, mengangkat tangannya dan mengayunkan pedangnya. Ledakan, dalam sekejap, lelaki tua berjubah merah itu langsung terlempar, dan ketika dia berhenti, tubuhnya terbelah menjadi dua bagian. Tidak hanya itu, jiwanya juga diserap oleh pedang King Xuan dalam sekejap. Pembunuhan instan. Melihat adegan ini, jantung Ye Guan tiba-tiba melonjak. Perasaan tak terkalahkan telah kembali. Saya harus mengatakan bahwa dia selalu memiliki perasaan yang tidak nyata saat memegang pedang King Xuan dan pedang Xingdao. Tak terkalahkan, dia benar-benar merasa tak terkalahkan. Kamu melihat pedang King Xuan di tangannya. Ketika dia berpikir bahwa ayahnya akan memiliki pedang itu 100 tahun kemudian, dia tidak bisa membantu tetapi. Salah, jangan berpikiran seperti itu. Ye Guan dikejutkan oleh pikirannya dan berkeringat dingin. Bagaimana saya bisa mempunyai gagasan seperti itu? Itu pasti darah iblis gila. Bagaimana mungkin anak berbakti sepertiku mempunyai pemikiran yang tidak sopan seperti itu? Garis keturunan gila, tanpa banyak berpikir, Ye Guan memegang pedang King Xuan dan menatap dingin ke arah pembunuh misterius berpakaian hitam di sekitarnya. Dia tiba-tiba menghilang di tempat. Cahaya pedang muncul dari tempatnya, tertawa. Beberapa mayat di lapangan langsung terbang keluar. Pembunuhan instan. Setelah memiliki pedang King Xuan, kekuatan tempur Ye Guan meningkat secara dramatis. Pembunuh yang sebelumnya sulit seperti semut di depannya sekarang, satu demi satu dengan satu pedang. Tak terhentikan, melihat pemandangan ini, para pembunuh tidak lagi berani melangkah maju dan mundur satu demi satu. Ye Guan tidak mengejar para pembunuh, tetapi melihat ke arah Arya. Pada saat ini, Arya telah mendorong kembali sekelompok orang kuat misterius. Setelah melihat bahwa Xiao Bai tidak dalam bahaya, Arya juga melepaskan tangan dan kakinya sepenuhnya, dan meninjunya secara acak. Kekuatannya begitu kuat sehingga orang-orang kuat yang mengepungnya tidak dapat menahannya. Yang terpenting, tubuh fisiknya sangat menakutkan. Dia berkelahi dan tidak pernah bersikap defensif. Karena hanya sedikit orang yang bisa mematahkan pertahanannya. Namun saat ini, orang-orang kuat itu sepertinya merasakan sesuatu, dan tiba-tiba mereka mundur dan mengungsi dari lapangan. Melihat adegan ini, Ye Guan langsung mengerutkan kening. Arya ingin terus mengejar, tapi Ye Guan menghentikannya. Ye Guan muncul di samping Arya bersama Xiao Bai. Dia melihat ke ujung ruang dan waktu di kejauhan, lalu berkata, "Ayo kita temui ibuku dulu." Qin Guan, prioritas utama adalah menemui ibu saya.
Karena sekarang hanya dia yang dapat mengetahui detail sebenarnya dari sekte masa lalu ini. Mendengar perkataan Ye Guan, Arya mengangguk. Oke. Semua orang melanjutkan. Kali ini, tidak ada yang muncul untuk menghentikan mereka. Setelah beberapa saat, di bawah kepemimpinan Bai Feng, semua orang meninggalkan sungai waktu dan tiba di dunia tak dikenal di langit berbintang. Begitu dia memasuki galaksi ini, Ye Guan merasakan banyak aura misterius dan kuat. Ekspresi Ye Guan berangsur-angsur menjadi serius. Ada sedikit rasa ingin tahu di mata Arya. Setelah melewati galaksi, semua orang sampai di tembok besar langit berbintang. Tembok besar ini lebarnya tidak terbatas, membentang di seluruh langit berbintang, dan sangat megah. Pada saat ini, lebih dari selusin kesadaran spiritual yang kuat tiba-tiba menyapu. Tetapi ketika mereka melakukan kontak dengan Ye Guan, mereka dengan cepat mundur. Di saat yang sama, gerbang tembok besar di kejauhan tiba-tiba terbuka perlahan. Bai Feng memandang Ye Guan di sampingnya. Tuan muda, tolong. Ye Guan mengangguk sedikit dan memasuki kota bersama semua orang. Begitu dia memasuki kota, dia melihat seorang wanita. Sarung lengan pendek, Qin Guan. Melihat Qin Guan, senyuman tiba-tiba muncul di wajah Ye Guan. Senyuman muncul di wajah Qin Guan saat ini. Dia berjalan perlahan ke arah Ye Guan dan berkata sambil tersenyum, sepertinya berat badanku turun. Ye Guan tersenyum dan berkata, Bu. Qin Guan tersenyum, lalu meraih tangannya, ikuti aku. Qin Guan memimpin Ye Guan dan Arya Xiaobai menuju kota kuno di kejauhan, sementara Bai Feng dan yang lainnya diam-diam mundur. Setelah memasuki kota kuno, Ye Guan menemukan bahwa seluruh kota kuno memiliki banyak bangunan aneh. Tidak hanya itu, ada juga banyak orang kuat misterius yang terbang di sekitar kota, yang terlihat sangat sibuk. Ye Guan tiba-tiba bingung. Melihat kebingungan Ye Guan, Qin Guan tersenyum dan berkata, ini disebut alam Xuan Huang, dan orang-orang yang Anda lihat adalah peneliti saya. Peneliti? Ye Guan sedikit penasaran. Bu, apakah ibu sedang meneliti senjata baru lagi? Qin Guan mengangguk. Ya. Ye Guan tersenyum dan berkata, kalau begitu, kita harus memeriksanya. Qin Guan tersenyum dan berkata, ini milikmu. Ye Guan sangat gembira saat mendengar kata-kata ini. Setelah beberapa saat, Qin Guan membawa Ye Guan ke aula besar. Aula itu sangat kosong dan tidak ada orang luar. Qin Wang memandang Arya dan Xiaobai di samping dan berkata sambil tersenyum, Nona Arya, saya ingin Anda membantu saya nanti. Arya mengangguk, mudah diucapkan. Qin Guan menatap Xiaobai lagi dan berkata sambil tersenyum, dan kamu? Xiaobai menyeringai dan melambaikan cakar kecilnya dengan cepat. Qin Guan tersenyum, lalu berjalan ke samping dan duduk. Dia menatap Ye Guan dan berkata, biarkan gadis itu keluar dan menemuimu. Gadis? Ye Guan tertegun sejenak, lalu mengerti. Ribuan, Ye Guan dengan cepat memanggil Ao Qian keluar. Melihat Qin Guan, Ao Qian tiba-tiba tampak sedikit berhati-hati. Orang ini adalah Master Pavilion Xiambao. Dia selalu menganggapnya sebagai idolanya sejak dia lahir. Tentu saja, dia tampak sedikit gugup saat ini, sepenuhnya karena orang di depannya telah menjadi ibu mertuanya. Qin Guan meraih tangan Ao Qian, lalu mengeluarkan cincin Nai dan meletakkannya di tangannya. Dia tersenyum dan berkata, ku dengar kamu menikah di Bima Sakti. Ao Qian tersipu dan mengangguk. Qin Guan berkata sambil tersenyum, mari kita mengadakan pernikahan baru di lain hari. Ao Qian sedikit terkejut. Qin Guan berkata dengan lembut, ayo kita lakukan dengan megah. Dia disayangi sekaligus tergerak oleh Ao Qian di depannya. Karena wanita di depannya telah berkorban begitu banyak untuk Ye Guan, dan dia hampir kehilangan jiwanya beberapa kali.
Mendengar kata-kata Qin Guan, Ao Qian sedikit tergerak. Dia ingin mengatakan sesuatu. Tapi Qin Guan berkata, masalah ini telah diputuskan. Setelah mengatakan itu, dia menoleh untuk melihat Ye Guan, kemarilah. Ye Guan dengan cepat berjalan ke arah Qin Guan. Qin Guan memandang Ye Guan dan menghela nafas dengan suara rendah. Kalian, jangan main-main dengan wanita lain di masa depan, tahu? Ekspresi Ye Guan membeku. Qin Guan melanjutkan, kamu memprovokasi begitu banyak wanita, bisakah kamu mencintai mereka? Ye Guan tidak berani berbicara. Xiao Ta tiba-tiba berkata saat ini, Nyonya, Anda tidak bisa menyalahkan tuan kecil sepenuhnya. Seringkali, darah iblis gilalah yang bertanggung jawab. Garis keturunan gila, Qin Guan membuka telapak tangannya, dan Xiao Ta muncul di tangannya. Xiao Ta melanjutkan, darah iblis gila agak tidak normal. Jadi, seringkali, tuan kecil tidak bisa menahan diri. Mendengar ini, Ye Guan langsung terharu. Lebih baik Tuan Ta memperlakukannya dengan baik. Qin Guan setengah tersenyum. Jadi, ini semua kesalahan garis keturunan gila. Xiao Ta berkata, ini menyebabkan setidaknya 80% kesalahan. Garis keturunan gila. Qin Guan tersenyum dan berkata, Xiao Ta, apakah ini kebenaranmu? Xiao Ta berkata, uskup kecillah yang mengatakan demikian. Ye Guan tercengang. Brengsek, Tuan Ta, tusuk aku dari belakang. Qin Guan menoleh untuk melihat Ye Guan. Ye Guan tiba-tiba berkeringat dingin. Tuan Ta ini benar-benar melakukan ini padanya. Saat ini, Arya di samping tiba-tiba berkata, dia juga membawa banyak gadis untuk menemui kami, mengklaim bahwa mereka adalah istrinya, dan kami memberi mereka hadiah setiap saat. Ekspresi Ye Guan benar-benar membeku. Ini sudah berakhir. Qin Guan memandang Ye Guan dan tidak berkata apa-apa. Ao Qian melirik Ye Guan dan tidak berkata apa-apa. Saat ini, tentu saja saya harus berdiri bersama ibu mertua saya. Arya melirik ke arah Ye Guan. Dia merasa perlu untuk memukul cucu ini. Jika tidak, cucu ini dapat membawa 100 istri untuk menemuinya dan Xiao Bai. Ye Guan San tersenyum dan berkata, Bu, apapun yang ibu katakan, aku akan mendengarkanmu. Menghadapi Qin Guan, dia tidak berani mempermainkannya, dia tidak ingin mempermalukan dirinya sendiri. Oleh karena itu, yang bisa Anda lakukan hanyalah menyerah. Mendengar perkataan Ye Guan, Qin Guan menggelengkan kepalanya dan tersenyum, lalu berkata dengan serius, ini masalah pribadimu. Aku seharusnya tidak mempedulikannya, tapi aku tidak bisa mengabaikannya. Ye Guan mengangguk cepat. Itu harus diurus. Ibu dan ayahku tidak bersamaku sejak aku masih kecil. Tidak ada yang merawatku. Aku tidak mengerti banyak hal. Itu harus diambil peduli. Mendengar kata-kata Ye Guan, hati Qin Guan tiba-tiba merasakan sakit yang tak bisa dijelaskan, dan dia tidak bisa mengatakan apapun yang ingin dia salahkan. Kalimat ini tidak diragukan lagi membuat Qin Guan terjepit sampai mati. Xiao Ta menghela nafas dengan suara rendah. Si tua 6 ini, aku yakin. Arya melirik Ye Guan dan menemukan bahwa cucu ini cukup mampu. Anda harus lebih berhati-hati di masa depan. Sedikit terlalu bijaksana, Ao Qian melirik Ye Guan, menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Saat ini, Qin Guan berkata dengan lembut, apapun yang terjadi, jangan mengecewakan Qian. Kamu tahu kasih sayangnya padamu lebih baik daripada orang lain. Ye Guan menarik Ao Qian di sebelahnya dan berkata sambil tersenyum, jangan khawatir, Ibu, aku tidak akan mengecewakan Qian bahkan jika aku mengecewakan siapapun. Ao Qian langsung gembira saat mendengar ini, dan senyum cerah muncul di wajahnya. Melihat adegan ini, Qin Guan menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Saat ini, Ye Guan dengan cepat mengganti topik pembicaraan. Bu,
ceritakan pada kami tentang sekte masa lalu. Anda harus mengubah topik dengan cepat, jika tidak, sesuatu akan terjadi nanti. Setelah mendengar kata-kata Ye Guan, senyuman di wajah Qin Guan mulai menghilang secara bertahap. Saya diam-diam meminta orang-orang untuk menyelidiki sekte masa lalu ini. Sekte masa lalu ini sangat misterius. Bahkan orang-orang saya tidak dapat mengetahuinya. Ye Guan mengerutkan kening, sangat misterius. Qin Guan mengangguk, ya, sekte ini lebih misterius dan kuat dari yang saya harapkan. Ye Guan berkata dengan suara yang dalam, terutama pemimpin sekte. Dia masih sangat takut pada wanita berjubah putih itu. Qin Guan tersenyum dan berkata, wanita itu tidak akan mengambil tindakan terhadap Anda. Jika dia mengambil tindakan terhadap Anda, itu sama dengan melanggar aturan. Ye Guan sedikit penasaran, apa yang akan terjadi jika peraturan dilanggar? Qin Guan tersenyum sedikit dan tidak menjawab pertanyaan itu, tetapi berkata, ayo pergi, saya akan membawamu ke suatu tempat. Ye Guan sedikit penasaran, di mana? Qin Guan tersenyum dan berkata, bahwa kamu melihat negara yang dibangun ibuku untukmu. Kamu Guan, bersambung.